Namaku Nadira Putri Maheswari. Mahasiswi semester akhir di jurusan manajemen, universitas terkemuka di Jakarta. Wajahku sering terpampang di majalah kampus dan papan pengumuman, bukan hanya karena prestasi akademik, tapi juga karena aku sering memenangkan lomba debat dan menjadi duta kampus. Tidak sedikit yang menyebutku bintang fakultas, gelar yang bukan aku minta, tapi entah mengapa tetap melekat. Aku berasal dari keluarga konglomerat. Ayahku seorang pengusaha properti, ibuku pemilik butik ternama. Hidupku nyaris sempurna di mata banyak orang, rumah megah, mobil pribadi, pakaian bermerek, dan segalanya yang dianggap wah. Di kampus, aku dikelilingi lelaki tampan, anak-anak pejabat, pewaris hotel, pemilik restoran waralaba, semuanya berlomba ingin mendekatiku. Tapi jujur saja, tak satu pun dari mereka mampu membuatku merasa nyaman. Hidup mereka terlalu penuh topeng. Semua berlomba pamer mobil, saldo ATM, dan popularitas di media sosial. Tak ada yang membuatku merasa tenang. Mereka tak benar-benar ingin mengenalku. Yang mereka lihat hanyalah casing luar, bukan siapa aku sebenarnya. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Aku memutuskan untuk jogging dan bersepeda di taman kota yang sering kulewati tiap minggu. Aku butuh udara segar, lepas dari rutinitas kuliah dan tekanan tugas akhir. Pagi yang indah, gumamku sambil mengayuh pelan sepeda sportku. Saat sedang menikmati sejuknya udara dan kicauan burung, tiba-tiba ban sepedaku tergelincir di jalan setapak yang licin karena dedaunan basah. Teriakku saat tubuhku terjatuh cukup keras ke tanah. Sakit, sikutku tergores, dan lututku berdarah. Beberapa orang hanya memandang dari jauh tanpa bergerak. Tapi seseorang berlari cepat ke arahku. "Kamu nggak apa-apa?" tanya seorang pria dengan suara lembut namun tegas. Ia segera berlutut di sampingku dan tanpa banyak bicara mengeluarkan botol air mineral serta tisu dari tas selempang tuanya. Dia membersihkan lukaku dengan hati-hati, lalu menyodorkan air minum. "Minum dulu." "Kamu syok," katanya. Aku hanya bisa mengangguk, masih kaget. Saat menatap wajahnya, aku tertegun. Dia tampan. Sangat tampan. Tapi bukan tipe pria kota yang terlihat polished. Wajahnya tirus, matanya jernih, kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari. Kaosnya sederhana, sepatunya lusuh. Tapi sorot matanya hangat dan menenangkan. Dia membantuku berdiri perlahan dan memapahku ke kursi taman. "Terima kasih," ucapku lirih. "Nama aku Raka," ucapnya sambil tersenyum. "Nadira," balasku. Dia menunduk sebentar, lalu berkata, "Kamu mahasiswa Universitas Jakarta, ya?" Aku mengangguk cepat. "Kamu juga?" "Iya," katanya. "Fakultas Ekonomi." Aku terkejut. "Serius? Tapi aku belum pernah lihat kamu sebelumnya." Dia tertawa kecil. "Wajar sih, aku mahasiswa beasiswa. Lebih sering belajar di perpustakaan atau kerja sambilan. Nggak terlalu sering gabung di acara kampus." Setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan Raka. Dia sering duduk di kantin pojok, membaca buku sendirian. Kadang terlihat tergesa-gesa karena harus berpindah dari kuliah ke pekerjaan sampingannya. Ternyata dia menjual minuman herbal buatan ibunya yang sedang sakit di rumah. Dia biasa berjualan setiap pagi dan sore di sekitar taman dan pinggir kampus. Dari teman-teman, aku dengar kalau Raka sering jadi bahan olok-olok. Ada yang menyebutnya tukang jamu, ada yang mengatai dia tukang jualan. Tapi dia tidak pernah marah atau membalas. Dia hanya tersenyum dan tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Itu yang membuatku tertarik. Dia berbeda. Pria-pria lain di kampus begitu mudah tersinggung kalau harga diri mereka disentil. Tapi Raka, ia punya ketenangan, kedewasaan, dan kesopanan yang langka. Semenjak insiden di taman, kami sering bertukar sapa. Kadang hanya senyuman, kadang obrolan singkat saat bertemu di parkiran atau perpustakaan. Tapi aku tahu, dia berusaha menjaga jarak. Mungkin karena aku terlalu berbeda. Atau mungkin karena dia merasa tak pantas mendekat. Tapi, aku justru ingin mendekat. Suatu hari, aku memberanikan diri menghampirinya di taman saat dia sedang berjualan. "Hari ini kamu jualan teh jahe lagi?" tanyaku sambil duduk di bangku taman. Dia kaget. "Nadira? Kamu sengaja ke sini?"
Aku mengangguk. Aku suka teh jahemu. Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Kamu nggak harus beli, loh. Aku tahu kamu nggak terbiasa begini. Aku menatap matanya. Aku bukan beli karena kasihan, Raka. Aku suka. Dan aku ingin ngobrol. Sejak hari itu, kami makin dekat. Aku sering membantunya membawa termos ke taman. Kadang kami berbicara tentang buku, kuliah, bahkan mimpi masa depan. Raka bercita-cita ingin membangun perusahaan yang bisa membantu banyak anak muda seperti dirinya, anak-anak miskin tapi cerdas yang butuh peluang. Mimpiku sederhana, katanya suatu sore. Aku ingin ibuku sembuh. Dan aku ingin jadi orang yang bisa bermanfaat. Aku nggak perlu kaya. Aku cuma ingin berguna. Aku terdiam mendengarnya. Hatiku semakin tertambat. Tapi tentu saja, tidak semua orang senang melihat kedekatan kami. Salah satu teman lamaku, Cynthia, menyindirku saat makan siang. "Dir, kamu serius dekat sama si tukang jamu itu? Ya ampun, kamu tuh bisa dapet cowok selevel anak menteri, ngapain milih yang kayak gitu?" Aku hanya tersenyum, tak menjawab. Karena aku tahu, cinta bukan soal level sosial. Aku tahu apa yang aku rasakan. Dan semakin hari, aku semakin yakin. Raka bukan pria biasa. Dia adalah pria luar biasa yang ditakdirkan hadir di hidupku. Dan mungkin, aku akan menjadi orang pertama yang mengatakan cinta, karena aku tak ingin kehilangan seseorang seperti dia. Sejak hari itu, hubungan kami tak bisa lagi disebut sekadar teman biasa. Setiap pagi aku mencari-cari alasan untuk bisa melihat Raka. Entah itu beli teh jahe buat menghangatkan tenggorokan, atau sekadar numpang duduk di bangku taman tempat dia berjualan. Senyumnya yang selalu tulus, tutur katanya yang halus, dan caranya memperlakukan orang lain, membuatku jatuh cinta setiap hari. Yang tidak aku sangka, akulah yang menyatakan cinta lebih dulu. Hari itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Tugas akhir dan rapat panitia kampus membuat kepalaku penat. Saat melewati taman kampus, aku melihat Raka sedang mengepel lantai di depan kantin. Bukan pemandangan yang biasa kulihat. Aku turun dari mobil dan menghampirinya. "Kamu kerja jadi cleaning service juga sekarang?" Dia menoleh cepat. Wajahnya memerah. Nadira, ini cuma kerja sementara. Kantin kampus kekurangan orang, jadi aku bantuin bersih-bersih sore ini. Aku tak berkata apa-apa. Hanya memandanginya dalam diam. Lalu berkata pelan, "Kamu capek?" Dia tersenyum, meski wajahnya terlihat lelah. "Capek sedikit enggak apa-apa. Yang penting halal." Itulah momen ketika aku sadar, aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi. "Raka, aku suka kamu." Kalimat itu keluar begitu saja. Jelas dan tanpa ragu. Dia terdiam, pel lantai di tangannya nyaris jatuh. Aku bisa melihat mata jernihnya membelalak, menatapku tak percaya. "Apa?" bisiknya. "Aku suka kamu," ulangku. "Bukan karena kamu menolongku waktu aku jatuh. Tapi karena aku mengenal kamu. Kamu sopan, kerja keras, dan punya hati yang baik." Dia mundur satu langkah, masih menatapku dengan canggung. "Nadira, kamu nggak main-main." "Aku serius." Raka menghela napas panjang. "Aku bukan siapa-siapa. Kamu tahu itu. Kamu dari keluarga terpandang. Sedangkan aku memotong, aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa. Aku hanya butuh kamu jadi Raka yang jujur dan tulus." Air mataku menggenang tanpa sadar. Aku bahkan tak tahu kenapa bisa begitu emosional. Mungkin karena selama ini aku selalu menjaga citra dan gengsi, dan sekarang aku benar-benar menyerahkan hatiku pada seseorang yang dianggap tidak pantas oleh standar dunia. Raka tersenyum kecil. Ia mendekat, lalu berkata, "Kalau begitu mulai hari ini, aku janji akan berjuang sekuat tenaga agar bisa layak untukmu." Hubungan kami berjalan diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu keluargaku tidak akan mudah menerima. Aku mencoba menyembunyikan senyum-senyum bahagia setiap kali Raka menjemputku diam-diam di gerbang belakang kampus dengan motornya yang sudah tua. Kami makan bakso di pinggir jalan, menyusuri taman kota dengan berjalan kaki, tertawa tanpa beban di bawah lampu-lampu jalan. Raka tidak pernah memberi janji mewah.
Tapi dari sikapnya, aku tahu dia mencintaiku dengan cara yang sangat dalam. Sampai suatu hari, semua ketenangan itu pecah. Apa? Kamu pacaran dengan tukang jamu itu? Seru Mama di ruang makan. Ayah menatapku tajam. Kamu pasti bercanda, Nadira. Jangan bikin malu keluarga. Aku mengumpulkan keberanian. Aku nggak malu, ya. Dia memang bukan orang kaya, tapi dia baik. Dia bekerja keras, nggak pernah menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dan dia sayang aku. Sayang? Mama mendengus. Cinta nggak bisa bayar listrik, Nadira. Kamu pikir hidup cukup dengan perasaan? Aku menggigit bibir. Aku nggak butuh dia kaya, Ma. Aku bisa bekerja juga nanti. Ayah berdiri dari kursinya. Pokoknya, kamu harus putus dari dia. Ayah nggak akan pernah merestui hubungan ini. Kalau kamu masih nekat, kamu siap kehilangan semuanya. Ancaman itu seperti palu yang menghantam dadaku. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya menatap mereka satu persatu dan berkata tegas, kalau itu harga yang harus aku bayar untuk bahagia dengan seseorang yang aku cintai, aku siap. Aku keluar dari ruang makan, meninggalkan keheningan di belakangku. Hari-hari setelah itu berat. Rumah terasa asing. Mama dan Papa hampir tak bicara padaku. Semua komunikasi kami menjadi singkat, penuh tekanan. Mereka mulai memperkenalkanku pada anak teman mereka, seorang pria kaya bernama Randy, pemilik bisnis travel internasional. Randy baik, tampan, mapan, dan tahu caranya berbicara sopan. Tapi hatiku tidak bergetar. Setiap kali bersamanya, aku merasa seperti sedang berakting. Dan setiap kali aku menolak pertemuan lanjutan, Mama makin marah. Kamu jangan jadi anak durhaka, Nadira, serunya. Aku hanya diam. Di belakang, aku terus berpegangan pada harapan bahwa cinta akan menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, Raka juga sedang mengalami tekanan dari lingkungannya. Teman-teman kampus makin sering menghinanya di belakang. Beberapa bahkan terang-terangan menyebutku terlalu bodoh karena menjalin hubungan dengan pria sepertinya. Tapi kami bertahan. Karena kami percaya. Setelah lulus, Raka membuat keputusan besar. Aku dapat tawaran kerja di Singapura, katanya suatu malam di taman. Perusahaan teknologi yang sedang berkembang, mereka tertarik dengan proposal bisnis yang kubuat. Aku menatapnya dengan bangga. Tapi juga berat hati. Kapan kamu berangkat? Minggu depan. Aku terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Aku nggak minta kamu menunggu, Dir, lanjutnya. Tapi aku akan kembali. Aku janji. Aku akan pulang dalam 5 tahun. Dan saat itu, aku akan melamarmu. Aku memegang tangannya erat. Aku akan menunggu, Raka. Aku janji. Dan begitulah, ia pergi. Tahun pertama penuh air mata. Tahun kedua, aku mulai disibukkan dengan pekerjaan sebagai asisten dosen. Tahun ketiga, kabar dari Raka mulai jarang. Tapi aku tahu, dia bekerja keras. Sesekali, ia mengirimkan pesan pendek, aku masih menabung untuk impian kita. Tahun keempat, Mama dan Papa makin gencar menjodohkanku dengan Randy. Bahkan sempat mengatur pertunangan kecil yang terpaksa aku batalkan diam-diam. Tahun kelima, aku mulai ragu. Apakah Raka masih mengingatku? Atau sudah menemukan hidup baru di negeri seberang? Sampai suatu hari, mobil hitam mewah berhenti di depan rumahku. Seorang pria turun, mengenakan setelan jas abu tua, rambut klimis rapi, dan senyum yang membuat jantungku berhenti sejenak. Raka. Tapi bukan Raka yang dulu. Ini Raka yang baru. Lebih matang. Lebih tegap. Lebih berwibawa. Maaf aku terlambat 5 tahun, Nadira, katanya lembut. Tapi aku kembali untuk menepati janjiku. Aku terpaku di depan pagar rumah, menatap sosok yang dulu pernah menjadi bagian dari hariku, kini berdiri di hadapanku dengan penampilan yang benar-benar berbeda. Raka. Lelaki sederhana yang dulu menjual minuman di taman, kini tampil gagah dengan setelan jas abu-abu, sepatu kulit mengkilap, dan wajah yang tenang tapi penuh keyakinan. Mobil hitam elegan di belakangnya seperti penegas bahwa waktu 5 tahun tidak sia-sia. Raka? Aku nyaris berbisit. Ia tersenyum kecil.
Iya, Nadira. Aku kembali. Dan aku nggak lupa janjiku. Jantungku berdetak lebih kencang. Raka yang dulu kurindukan, benar-benar kembali. Tapi semuanya terasa seperti mimpi. Apakah ini benar? Atau perasaanku saja? Kami duduk berdua di bangku taman kecil depan rumah. Sama seperti dulu, hanya saja sekarang kami berbeda. Aku bukan lagi gadis yang dilarang keluar rumah tanpa izin mama, dan dia bukan lagi mahasiswa penjual minuman. Kami telah tumbuh dengan luka dan waktu. Aku kerja keras selama 5 tahun, katanya membuka percakapan. Setelah kontrakku di perusahaan pertama selesai, aku ditawari membangun startup bareng salah satu investor dari Jepang. Aku belajar mati-matian. Sempat jatuh juga, tapi akhirnya, tahun keempat, kami berhasil go international. Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Aku bangga sama kamu, Raka. Dia tertawa pelan. Aku juga bangga karena kamu tetap jadi kamu. Kamu tetap Nadira yang aku kenal. Dan, aku tahu mungkin sekarang semuanya sudah berubah. Aku nggak tahu kamu masih sendiri atau enggak. Tapi aku datang bukan untuk memaksa, Nadira. Aku cuma ingin menepati janjiku. Aku tersenyum, meski air mata mulai membasahi pipiku. Aku nungguin kamu, Raka. Aku janji, dan aku menepati. Sekarang kamu benar-benar kembali. Kami diam sejenak. Angin sore mengelus wajah kami dengan lembut, seakan ikut menenangkan badai dalam hati kami. Keesokan harinya, Raka datang ke rumahku secara resmi. Ia mengenakan batik sederhana tapi elegan, membawa buah tangan untuk mama dan papa. Wajahnya tenang, penuh percaya diri, tapi tetap rendah hati. Mama membukakan pintu, dan kaget bukan main saat melihat pria di depannya. Selamat siang, Tante. Saya Raka. Dulu satu kampus dengan Nadira. Mama melirik ke dalam, lalu menatap Raka dari atas ke bawah, seolah berusaha memastikan ini pria yang dulu ia tolak mentah-mentah. Papa datang dari ruang dalam. Ada apa ini, Emma? Seseorang datang, ya, katanya. Raka. Papa memicingkan mata, lalu mendekat. Kamu pria itu? Raka mengangguk sopan. Iya, Pak. Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Tapi saya ingin memperkenalkan diri secara baik-baik. 5 tahun lalu saya memang bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, dengan izin Tuhan, saya sudah mampu membangun usaha sendiri. Dan saya ingin melamar Nadira. Papa dan Mama saling berpandangan. Mereka tidak langsung merespons. Hening mencengkeram ruang tamu selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Mama akhirnya angkat bicara. Kami perlu waktu untuk mempertimbangkan. Dulu kamu, tidak kami setujui. Sekarang kamu datang membawa perubahan. Tapi restu itu tidak datang secepat itu. Raka mengangguk. Saya mengerti, Tante. Saya akan menunggu. Hari-hari berikutnya berjalan penuh harap dan ketegangan. Raka mulai dikenalkan dalam lingkungan keluargaku, tapi tetap saja beberapa kerabat memandang rendah. Apa nggak bisa cari yang benar-benar dari keluarga mapan, salah satu tanteku berbisik saat arisan keluarga. Biarpun dia sukses sekarang, darahnya tetap bukan darah bangsawan. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi hatiku menjerit. Namun Raka tetap tenang. Ia tak pernah sekalipun membalas dengan amarah. Ia hanya tersenyum dan membuktikan lewat sikapnya bahwa dia layak untuk dicintai dan dihargai. Bahkan adikku, Keenan, yang awalnya cuek, mulai mengagumi Raka. Mas Raka keren, ya. Nggak banyak ngomong, tapi tiap ngomong tuh, dalam banget, katanya suatu malam. Aku tersenyum. Iya, dia memang begitu dari dulu. Di sisi lain, Randy, pria pilihan Papa, belum menyerah. Ia datang ke rumah, membawa hadiah, menawarkan rencana masa depan yang aman. Rumah mewah, bisnis keluarga, kehidupan stabil. Tapi aku hanya bisa menatapnya dengan hampa. Randy, aku menghargai semua yang kamu lakukan. Tapi hatiku bukan buat kamu. Randy menghela napas. Aku sudah tahu dari awal. Kamu menunggu dia, kan? Aku mengangguk pelan. Randy tersenyum pahit. Beruntung banget dia. Suatu malam, Papa memanggilku ke ruang kerja. Wajahnya serius. Mama duduk di sampingnya,
menatapku penuh tanya. Nadira, kami sudah mempertimbangkan semua, kata Papa. Kami melihat perjuangan Raka. Kami melihat perubahanmu juga. Dan kami akhirnya sadar, kami tak bisa memaksakan kehendak selamanya. Hatiku berdebar. Kami merestui kalian, sambung Mama. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Emma? Kami ingin kalian menikah sederhana. Tidak perlu pesta besar. Hanya keluarga dan sahabat. Bukan karena kami malu, tapi kami ingin menghapus citra bahwa semuanya harus glamor untuk terlihat bahagia. Aku menatap mereka tak percaya. Air mataku mengalir begitu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Seminggu kemudian, Raka melamarku secara resmi di depan keluarga. Ia berlutut, menyodorkan cincin berlian sederhana, dan berkata, "Aku bukan pria sempurna. Tapi aku janji, akan mencintaimu dengan cara yang paling tulus. Nadira, maukah kamu menikah denganku?" Aku mengangguk dengan air mata yang jatuh tak terbendung. Iya, aku mau. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Mama pun tak kuasa menahan senyum harunya. Hari-hari menuju pernikahan kami dipenuhi dengan cinta dan ketulusan. Tidak ada pesta mewah. Kami hanya memilih sebuah kebun kecil di pinggiran kota dengan tenda putih dan bunga-bunga sederhana. Tapi yang hadir adalah orang-orang yang benar-benar mendukung kami. Saat aku berjalan menuju pelaminan, menggandeng tangan Papa, kulihat Raka berdiri di ujung sana. Senyumnya lebar, matanya berkaca-kaca. Dan saat kami saling menatap, tak ada kata lain yang dibutuhkan. Cinta memang tidak selalu datang dari tempat sempurna. Tapi cinta yang diperjuangkan, yang diuji waktu dan restu, akan tumbuh paling kuat dan paling dalam. Hingar-bingar pesta mewah memang tak terdengar di pernikahan kami, tapi kehangatan dan ketulusan yang mengalir hari itu jauh lebih mahal nilainya. Semua terlihat sederhana, tapi begitu damai dan penuh cinta. Aku berdiri di samping Raka di bawah tenda putih yang dihiasi bunga lili dan melati. Gaunku tidak megah, tapi elegan, dan yang terpenting, aku mengenakannya dengan bahagia. Sementara Raka mengenakan jas berwarna krem lembut, wajahnya bersinar penuh kebanggaan dan cinta. "Mbak, kamu cantik banget hari ini," bisik Kinen sebelum ia menyerahkan buket bunga padaku. Aku hanya mengangguk, mataku masih tertuju pada Raka yang berdiri di ujung lorong, menungguku dengan tatapan hangat. "Semua ini benar-benar nyata, ya?" bisikku ketika akhirnya kami berdiri bersisian, bersiap diresmikan sebagai suami istri. "Nyata, dan akan terus nyata. Ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya," jawabnya pelan. Setelah ijab kabul diucapkan dengan lancar, dan doa-doa terbaik dilantunkan, suasana berubah menjadi lebih santai. Tamu-tamu menikmati hidangan rumahan khas Ibu Raka, sayur lodeh, ayam goreng lengkuas, dan sambal terasi. Tidak ada catering hotel berbintang, tapi semua orang tampak bahagia dan puas. Mama awalnya agak canggung. Tapi ketika beberapa tamu memuji konsep pernikahan yang hangat dan personal, senyumnya mulai merekah. Bahkan Papa, yang biasanya serius dan formal, akhirnya tertawa ketika Pak Surya, teman lamanya, bercanda soal menantu dari rakyat biasa tapi luar biasa. Di sudut taman, aku melihat Raka sedang berbincang dengan Papa. Wajah keduanya tampak serius, tapi kemudian Papa menepuk bahu Raka dengan hangat. Aku menahan napas. Itu mungkin sinyal paling nyata bahwa restu yang dulu begitu sulit akhirnya benar-benar diberikan dengan tulus. Setelah para tamu pulang, kami duduk berdua di bawah pohon flamboyan yang rimbun. Lampu-lampu taman masih menyala, menyinari wajah Raka yang kini bersandar di bahuku. "Kamu tahu?" bisiknya. 5 tahun lalu, aku nggak pernah membayangkan hari ini bisa terjadi. Waktu aku memutuskan ke luar negeri, aku sempat berpikir kamu bakal menikah dengan pria pilihan orang tuamu. Aku tersenyum tipis. Aku juga sempat berpikir kamu nggak akan balik. Tapi cinta itu lucu ya, Ra? Meskipun jarak dan waktu panjang memisahkan, rasanya tetap utuh. Ia mengangguk. Aku percaya. Karena kamu adalah satu-satunya alasan kenapa aku mau kerja sekeras itu. Kamu selalu ada dalam setiap doaku. Aku mencubit pelan lengannya. Dan sekarang kamu sudah jadi CEO. Apa kamu masih mau tidur di kasur kecil dan makan mie instan kayak dulu? Raka tertawa. Kalau sama kamu,
Aku rela makan nasi kucing pun tiap hari. Kami tertawa bersama. Beberapa minggu setelah pernikahan, kami tinggal di rumah kecil yang dibeli Raka di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi nyaman dan penuh kenangan. Kami memulai hari-hari sebagai suami istri dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Raka masih bekerja keras sebagai CEO di perusahaan startupnya. Tapi ia tak pernah lupa untuk selalu menghabiskan waktu bersamaku setiap malam. Kami memasak bersama, menonton film lama, atau hanya duduk berbincang di beranda. Kamu tahu, Nadira, katanya suatu malam sambil mengaduk teh. Suksesku hari ini nggak akan ada kalau kamu nggak pernah percaya padaku. Kamu bukan cuma cinta pertamaku. Kamu juga motivasiku. Aku menggenggam tangannya. Dan kamu bukan cuma pria yang kucintai, Rat. Kamu adalah bukti bahwa orang baik bisa menang. Bahwa perjuangan itu berbuah. Kami saling berpandangan. Tanpa kata, tapi hati kami saling berbicara. Namun, kehidupan tak selalu manis. Suatu sore saat kami sedang santai, Mama datang ke rumah dengan wajah sedikit tegang. Nadira, Mama mau bicara. Kami duduk di ruang tamu, dan Raka dengan sopan masuk ke dapur agar Mama bisa bicara berdua denganku. Kenapa? Tanyaku pelan. Mama terlihat ragu-ragu, tapi akhirnya berkata, Papa barusan ditelepon oleh Bu Nining. Anak laki-lakinya, Randy katanya ingin pindah kerja ke perusahaan tempat Raka jadi CEO. Aku mengerutkan dahi. Terus kenapa? Mama menggenggam tanganku. Papa Randy punya niat lain. Aku menghela napas. Randy, lelaki baik yang dulu dijodohkan denganku. Dia memang menerima penolakanku dengan lapang dada, tapi kami tahu, mungkin masih ada luka di hatinya. Aku percaya sama Raka. Kalau memang Randy melamar, dan dia memang punya kemampuan, nggak masalah. Tapi kalau dia punya niat lain, aku yakin Raka bisa menilai. Mama mengangguk. Mama cuma khawatir kamu disakiti, Nak? Aku tersenyum. Justru karena dulu pernah disakiti, aku jadi tahu siapa yang tulus. Beberapa minggu kemudian, kekhawatiran Mama terbukti. Randy memang melamar ke perusahaan Raka. CV-nya masuk ke meja HRD dan lolos ke wawancara. Tapi yang mengejutkan adalah, Randy datang langsung ke ruangan Raka. Aku hanya ingin bekerja, katanya tenang, duduk di depan meja besar yang dulunya tak pernah ia bayangkan diduduki oleh pria yang dulu ia anggap rendah. Tapi kalau kamu anggap aku ancaman, tolong tolak langsung. Aku nggak mau menunggu harapan palsu. Raka menatapnya dalam. Aku nggak pernah mencampur urusan pribadi dengan profesional. Kalau kamu layak, kamu akan diterima. Tapi satu hal, Nadira sudah jadi istriku. Aku harap kamu bisa menghormati itu. Randy mengangguk. Aku sudah belajar ikhlas, Rat. Nadira memang bukan jodohku. Hari-hari kembali berjalan tenang. Aku mulai merintis usaha kecil dari rumah, membuka butik busana muslim sederhana. Raka mendukung sepenuhnya. Bahkan membantu membangun website dan marketing online-nya. Di hari ulang tahun pernikahan pertama kami, butik itu sudah punya lebih dari 300 pelanggan tetap dan 5 pegawai. Di hadapan lilin kecil yang kami nyalakan malam itu, Raka mencium keningku dan berbisik, "Terima kasih sudah terus percaya padaku, bahkan saat aku belum jadi siapa-siapa." Aku balas berbisik, "Dan terima kasih sudah berjuang untuk kami. Untuk cinta ini." Pernikahan kami memang tidak dimulai dengan pesta megah. Tapi kami memiliki sesuatu yang lebih abadi, keyakinan dan kepercayaan satu sama lain. Kami telah melewati restu yang tertahan, perbedaan status, waktu yang memisahkan, dan orang-orang yang meragukan cinta kami. Tapi pada akhirnya, kami membuktikan bahwa cinta sejati selalu punya jalan. Dan hari ini, di bawah atap rumah kecil yang dipenuhi tawa dan doa, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak pernah salah memilih Raka. Tahun pertama pernikahan kami berjalan seperti mimpi yang menjadi nyata. Meskipun hidup kami sederhana, setiap hari terasa indah karena kami menjalaninya bersama. Butikku berkembang pesat, dan perusahaan Raka berhasil mendapatkan investor besar dari luar negeri. Semua terasa begitu sempurna, sampai badai datang tanpa permisi. Sore itu, Raka baru saja pulang dari kantor saat aku menerima telepon dari rumah sakit.
Suaraku gemetar saat mendengar berita bahwa Ibu Raka pingsan mendadak di pasar. Kami bergegas ke rumah sakit. Di ruang IGD, tubuh mungil Ibu terbaring lemah dengan selang infus menempel di tangannya. Dokter memanggil kami ke ruang konsultasi dan memberikan kabar yang membuatku nyaris tak bisa berdiri. Ibu Anda menderita kanker paru-paru stadium 3. Dunia seperti berhenti berputar. Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap tenang di hadapanku. Dokter, apakah masih bisa diobati? Tanyanya pelan. Dengan kemoterapi intensif dan perawatan khusus, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi tentu butuh biaya besar dan mental yang kuat dari keluarga. Kami saling berpandangan. Dalam sekejap, prioritas kami berubah. Semua kemewahan, semua rencana liburan, semua target bisnis, kini tidak lagi penting. Yang utama adalah menyelamatkan Ibu. Hari-hari selanjutnya kami habiskan di rumah sakit. Raka memilih untuk bekerja dari rumah agar bisa mendampingi ibunya. Aku pun menutup butikku sementara waktu. Setiap hari, aku melihat perjuangan seorang anak yang begitu mencintai ibunya. Aku nggak pernah bisa kasih ibu kehidupan nyaman sejak kecil, bisik Raka padaku suatu malam di lorong rumah sakit. Dia kerja keras sendirian untuk biayai hidup kami. Sekarang saatnya aku balas semuanya. Aku memeluknya erat. Kamu anak yang luar biasa, Rat. Ibumu pasti bangga. Namun sekeras apapun kami berjuang, takdir punya rencana lain. Di bulan ketiga perawatan, kondisi ibu semakin menurun. Di suatu malam yang sunyi, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela kamar rumah sakit, ibu memanggilku pelan. Matanya sayu, tapi bibirnya tersenyum. Nadira, terima kasih ya, Nak. Sudah nemenin Raka, sudah jadi cahaya buat hidupnya. Aku menggenggam tangannya erat, menahan air mata. Ibu yang harusnya terima kasih. Karena sudah membesarkan Raka jadi lelaki terbaik yang pernah ku kenal. Ia menatapku lama, lalu pelan berkata, jagain dia ya. Ibu titip anak ibu. Beberapa jam setelah itu, ibu mengembuskan napas terakhirnya. Raka memelukku erat di kamar yang kini sunyi. Tangisnya pecah, dan aku hanya bisa menemaninya dalam diam, membiarkan bahunya basah oleh air mata duka yang tak bisa diucapkan. Setelah pemakaman, rumah kami terasa hampa. Raka jadi lebih pendiam. Ia tetap bekerja, tapi semangatnya seperti hilang. Setiap sudut rumah mengingatkan pada ibu, kursi goyang di teras, alat masak di dapur, bahkan aroma bedak yang biasa beliau gunakan masih tertinggal di kamar. Suatu malam, aku mendekatinya yang duduk termenung di balkon. Rak, kamu harus bangkit. Ibu nggak akan senang lihat kamu kayak gini. Ia menatapku lama. Aku kehilangan bagian terbesar dari hidupku, Dir. Aku tahu kamu selalu ada, dan aku bersyukur. Tapi, rasa hampa ini, susah banget aku lawan. Aku duduk di sampingnya, memeluknya dari samping. Kalau kamu nggak bisa bangkit untuk dirimu sendiri, bangkitlah untuk ibu. Lanjutkan hidupmu seperti yang ibu inginkan. Jadilah bahagia seperti yang selalu ibu doakan. Perlahan, Raka mulai pulih. Ia kembali bekerja dengan semangat. Bahkan suatu pagi ia berkata, aku ingin bangun rumah sakit untuk orang-orang yang nggak mampu, Dir. Supaya orang lain gak kehilangan orang terkasihnya karena keterbatasan biaya seperti dulu ibu kita. Aku bangga sekali padanya. 6 bulan kemudian, Raka merealisasikan rencananya. Ia bekerja sama dengan beberapa rekan bisnis untuk membangun sebuah klinik murah di kawasan padat penduduk. Namanya, Klinik Harapan Ibu. Ini persembahan kecil untuk ibu, katanya waktu peresmian, matanya berkaca-kaca. Tak hanya itu, ia juga membuka program beasiswa untuk anak-anak yatim yang ingin belajar IT dan kewirausahaan. Melihat semua perjuangannya, aku merasa semakin jatuh cinta padanya. Namun, kebahagiaan itu kembali diuji. Suatu pagi, aku merasa tubuhku lemas dan mual. Awalnya kukira hanya masuk angin atau kelelahan. Tapi setelah 2 minggu berlalu dan siklus bulanku tak kunjung datang, aku memutuskan memeriksakan diri. Hasilnya membuatku tertegun. Aku hamil. Dengan tangan gemetar, aku pulang ke rumah dan menunjukkan hasil tes ke Raka. Ia menatap kertas itu, lalu menatapku dengan mata melebar. Kamu hamil? Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya,
Ayah. Ia memelukku erat, lalu mengangkatku dan memutar tubuhku di udara sambil tertawa. Alhamdulillah. Ini anugerah. Ibu pasti senang banget kalau tahu. Tangis haru kami pecah di ruang tengah. Namun kehamilan ini ternyata tidak semulus harapan kami. Di bulan ketiga, aku mengalami pendarahan hebat. Dilarikan ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kehamilan ini masuk kategori berisiko tinggi. Ada kemungkinan besar ibu harus bed rest total sampai usia kehamilan matang, ujar dokter. Sejak saat itu, Raka mengambil alih semua tugas rumah. Ia memasak, mencuci, bahkan menyisir rambutku setiap pagi. Setiap hari ia akan duduk di samping tempat tidurku, membacakan cerita sambil mengelus perutku. Kamu kuat ya, Nak? Ayah dan ibu nggak sabar ketemu kamu. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu dengan penuh ketegangan. Tapi akhirnya, di minggu ke-38, aku berhasil melahirkan bayi perempuan yang sehat. Kami menamainya Amara Kirana, yang berarti cahaya kekuatan abadi. Melihat wajah mungilnya, aku tahu semua perjuangan ini tidak sia-sia. Raka menangis saat menggendong Amara untuk pertama kalinya. Dia punya mata kayak kamu, Dir? Dan aku menjawab sambil tersenyum lemah, tapi senyumnya kayak kamu hangat dan tulus. Kini, rumah kami kembali dipenuhi suara. Tapi kali ini suara tangis bayi yang membawa kebahagiaan tak terkira. Kami tahu masih banyak ujian hidup di depan. Tapi kami juga tahu, kami akan selalu hadapi semuanya bersama. Cinta kami telah diuji oleh restu, kemiskinan, kehilangan, dan ketakutan. Tapi kami terus memilih satu sama lain, setiap hari. Dan itulah arti dari cinta yang sebenarnya. 3 tahun berlalu sejak kelahiran Amara. Kini, hidup kami berjalan stabil. Raka berhasil membuka 2 cabang klinik harapan ibu di kota lain, dan aku pun kembali mengelola butik dengan sistem daring yang lebih rapi. Amara tumbuh jadi anak ceria dan pintar, mewarisi kehangatan Raka dan keteguhan hatiku. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik oleh sesuatu yang tak kami duga, fitnah dan iri dari orang-orang di sekitar kami. Semua bermula dari seorang pegawai baru Raka di klinik pusat. Namanya Dinda, lulusan kedokteran muda, cantik, ambisius, dan ramah. Terlalu ramah, bahkan. Awalnya aku menganggap keakrabannya dengan Raka hanyalah bentuk hormat pada atasan. Tapi perlahan, sikapnya mulai menimbulkan tanda tanya. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponsel Raka berdering. Di layar tertera nama, Dinda Klinik. Rak, Dinda telepon. Oh, iya, mungkin laporan stok obat. Biar aku angkat. Tapi saat aku geser ponsel itu ke arah Raka, notifikasi pesan muncul. Mas Raka, makasih udah nemenin aku ngobrol sore tadi. Rasanya nyaman banget ngobrol sama Mas. Wajah, hatiku tercekat. Aku serahkan ponsel itu padanya dengan tenang, pura-pura tak melihat. Ngobrol apaan sore tadi? Raka tampak bingung sejenak, lalu buru-buru menjelaskan. Tadi dia lagi stres karena pasien anak-anak di klinik meninggal karena telat penanganan. Aku cuma nemenin dia sebentar, Dir. Di ruang kantor, terbuka kok. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku mengangguk. Tapi kegelisahan itu menetap. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke klinik membawa bekal makan siang untuk Raka. Begitu masuk, aku mendengar suara tawa dari ruangannya. Suara perempuan. Lembut. Riang. Aku mengetuk pintu, dan seketika suasana hening. Pintu dibuka oleh Dinda. Oh, Bu Nade? Dinda tampak canggung. Raka langsung bangkit berdiri dari kursinya, wajahnya juga tegang. Aku menaruh kotak makan di atas meja. Maaf ganggu. Aku cuma antar makan siang. Dinda buru-buru pamit keluar, tapi sebelum menutup pintu, aku sempat menangkap ekspresi gugup di wajahnya. Dan itu cukup membuat hatiku makin tidak tenang. Aku mencoba menepis pikiran negatif. Tapi berita buruk menyebar lebih cepat dari cahaya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ibu Nadira, sebaiknya hati-hati. Suami ibu sering terlihat berduaan dengan Dokter Dinda sampai malam di klinik. Ini bukan kali pertama. Aku tak tahu siapa pengirimnya. Tak ada nama. Tapi malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi,
menahan air mata agar tak terdengar Amara yang tertidur. Keesokan harinya, aku tak langsung menegur Raka. Tapi aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih dalam. Dan malam itu, aku diam-diam menyusul ke klinik. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan seharusnya klinik sudah tutup. Tapi lampu ruang kantor Raka masih menyala. Aku mendekat dengan langkah hati-hati, dan kudengar suara Dinda tertawa kecil. "Mas Raka, kalau nggak ada istri Mas, mungkin aku udah nekat deketin Mas dari dulu." Hatiku mencelos. Tanganku gemetar saat ku ketuk pintu. Raka dan Dinda tampak terkejut. Dinda langsung berdiri, wajahnya pucat. "Dear, kamu?" Aku menatap mereka bergantian. "Aku cuma mau tanya, ini klinik atau tempat kamu buat hubungan baru?" Raka mendekatiku. "Dear, tolong jangan salah paham. Aku nggak pernah lebih dari sekadar atasan ke Dinda." Dinda ikut bicara. "Saya minta maaf, Bu. Saya memang suka Mas Raka. Tapi beliau selalu menjaga batas." "Saya aja yang nekat." Aku menatap Raka, dan untuk pertama kalinya, aku melihat luka dalam matanya. Luka karena tidak dipercaya. "Dear, aku nggak pernah macam-macam. Bahkan aku marahi dia berkali-kali supaya jaga jarak. Tapi kamu datang dan langsung nuduh aku." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Karena aku takut kehilangan kamu, Ra." Ia menghela napas berat. "Kamu nggak akan kehilangan aku. Kecuali kamu sendiri yang pergi." Kami saling diam. Malam itu, aku pulang lebih dulu. Raka menyusul beberapa jam kemudian, dan sejak itu, jarak mulai tercipta. Seminggu berlalu tanpa banyak percakapan. Kami masih saling menyapa, tapi tak ada lagi canda. Aku fokus mengurus Amara, dan Raka tenggelam dalam pekerjaannya. Sampai suatu malam, Amara demam tinggi. Tubuhnya panas, nafasnya memburu. Aku dan Raka langsung membawanya ke IGD. Di sepanjang perjalanan, aku menggenggam tangan Raka erat. "Ra, maafin aku ya." Ia tak menjawab, tapi memelukku saat kami tiba di rumah sakit. Kami menangis bersama, menunggu hasil pemeriksaan. Untungnya, Amara hanya demam virus. Tapi malam itu mengajarkan kami satu hal, bahwa keluarga jauh lebih penting dari rasa curiga, prasangka, atau emosi. Setelah Amara tidur, Raka menggenggam tanganku erat di lorong rumah sakit. "Dear, hidup kita terlalu singkat buat saling curiga. Aku janji akan lebih transparan. Tapi kamu juga harus percaya sama aku." Aku mengangguk. Aku juga janji akan lebih percaya. Karena kamu satu-satunya lelaki yang pernah kubela mati-matian di depan orang tuaku. Kami berpelukan, dan saat itulah aku tahu. Cinta kami mungkin diuji berkali-kali, tapi selama kami memilih satu sama lain, kami akan menang. Beberapa hari setelah itu, Dinda resmi mengundurkan diri. Ia menyadari kehadirannya hanya membawa keretakan bagi keluarga kami. Dalam surat pamitnya, ia menulis, "Bu Nadira, terima kasih telah menjadi perempuan yang tegar. Suami ibu lelaki baik, dan saya menyesal sempat mencoba menguji kesetiaan itu. Semoga keluarga ibu selalu bahagia." Aku menangis membaca surat itu. Bukan karena marah, tapi karena lega. Akhirnya badai itu berlalu. 6 bulan kemudian, kami merayakan ulang tahun kelima pernikahan kami. Kali ini, kami tidak memilih tempat mewah. Kami kembali ke rumah kecil tempat pertama kali kami tinggal setelah menikah. Rumah yang kini kami jadikan panti baca untuk anak-anak kurang mampu. Raka berdiri di hadapan para anak-anak yang tertawa riang. Kami pernah hidup di sini. Dan dari tempat sederhana inilah kami belajar apa itu cinta, perjuangan, dan saling percaya. Aku berdiri di sampingnya, menggandeng tangan Amara. Mungkin kami tak sempurna, tapi kami memilih untuk terus saling menjaga. Itulah arti cinta yang sesungguhnya. Tepuk tangan bergemuruh. Dan di tengah senyum anak-anak, kami saling menatap. Aku tahu, apapun rintangan berikutnya, kami akan siap. Karena kami sudah belajar bahwa cinta tak cukup hanya dirasakan. Cinta harus diperjuangkan. Hari itu matahari terasa hangat, tidak menyengat, tapi cukup untuk menyinari seluruh halaman rumah dengan cahaya keemasan. Amara berlari-lari kecil di antara tanaman-tanaman yang kutanam sendiri. Raka duduk di teras,
membaca koran sambil sesekali memandang putri kecil kami dengan senyum lebar. Aku sedang membuat kue kesukaan Amara, bolu pisang yang resepnya dulu kubawa dari rumah ibu. Rumah kami kini tak lagi sempit, tapi juga tak mewah. Namun, di dalamnya, tawa selalu hadir. Ketulusan dan penerimaan mengisi setiap sudut. Tapi satu hal masih menggantung di hatiku, restu dari orang tuaku, terutama ibu. Meski sudah bertahun-tahun berlalu sejak pernikahan kami, dan ayah sempat hadir sebentar di kehidupan kami dengan sedikit pelunakan sikap, ibu tetap bersikap dingin. Ia tak pernah mau berkunjung, bahkan saat kami mengundangnya ke ulang tahun Amara tahun lalu, ia menolak. Bagiku, ini bukan tentang pengakuan sosial, tapi tentang luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Aku rindu ibu, dan aku ingin Amara mengenal neneknya, bukan sekadar lewat cerita. Sampai suatu hari, teleponku berdering. Nomor yang tak asing, tapi sangat jarang muncul, ibu. Halo? Suara di seberang sana terdengar berat, pelan. Nada? Iya, Bu. Beberapa detik hening, lalu ibu menangis. Boleh ibu ke rumahmu hari ini? Aku tak bisa berkata apa-apa selain, tentu, Bu. Kami tunggu. Pukul 4 sore, mobil yang tak asing berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar sosok perempuan yang dulu tegas dan dingin, kini tampak lebih tua, tapi juga lebih rapuh. Ibu menatap rumah kami sejenak, lalu langkahnya mantap masuk ke pekarangan. Di belakangnya, ayah ikut turun, membawa sebuah tas belanjaan. Raka segera menghampiri, dan meski jelas ragu, ia tersenyum dan membuka pintu pagar. Selamat sore, Bu. Silakan masuk. Ibu menatap Raka, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia mengangguk. Terima kasih, Nak Raka. Hatiku hampir tak percaya. Di dalam rumah, suasana canggung sempat mengisi ruang tamu. Amara, yang polos dan ceria, langsung memeluk kaki ibu dan berkata, Nenek ya? Aku Amara. Air mata ibu menetes. Ia mengangkat Amara ke pangkuannya, memeluknya erat, dan menangis sesenggukan. Maafkan nenek, sayang. Maaf sudah lama nggak datang. Melihat itu, aku tak bisa lagi menahan air mata. Aku berjalan pelan mendekat, duduk di samping ibu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyandarkan kepalaku di pundaknya. Ibu kangen sama kamu, Dir. Maaf, selama ini ibu terlalu keras kepala. Aku menangis di pelukannya seperti anak kecil. Raka berdiri agak jauh, menunduk sambil menyeka air matanya diam-diam. Ayah pun menghampirinya dan menepuk bahunya. Maafkan kami, Nak. Ternyata kau laki-laki sejati. Kau buktikan sendiri, tanpa banyak bicara. Hari itu, hati kami saling menyatu kembali. Luka yang selama ini menganga mulai sembuh. Beberapa minggu setelah itu, ibu mulai sering datang. Ia memasakkan makanan, bermain dengan Amara, bahkan sesekali menginap. Suatu sore, saat aku menemaninya di dapur, ibu tiba-tiba berkata, Kamu tahu, Dir, kenapa dulu ibu keras sekali? Karena ibu takut. Takut kamu hidup susah. Ibu juga pernah miskin. Ibu tahu rasanya. Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Tapi ternyata, kamu bahagia. Dan bahagiamu bukan karena harta, tapi karena pilihan hatimu sendiri. Aku menggenggam tangan ibu. Terima kasih sudah mau melihat itu, Bu. Ia tersenyum dan mengecup keningku. Jangan pernah tinggalkan suamimu, Dir. Lelaki seperti Raka, langka. Ibu bangga padamu. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan syukuran kecil di rumah. Semua keluarga besar datang. Ibu dan ayah berdiri di depan semua orang, dan ibu berkata dengan lantang, Saya ingin minta maaf di hadapan kalian semua. Saya pernah menolak cinta putri saya hanya karena menilai dari tampilan luar. Tapi lelaki yang saya tolak itu, kini menjadi menantu yang sangat kami banggakan. Semua terdiam sejenak. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Raka tampak gugup, tapi ia menunduk hormat dan berkata, Saya juga minta maaf kalau selama ini belum bisa jadi menantu yang sempurna. Tapi saya akan terus berusaha jadi suami dan ayah yang baik. Hari itu menjadi penanda, penutup dari bab luka, dan pembuka dari bab baru yang lebih indah. Tahun demi tahun berlalu.
Klinik Raka berkembang jadi jaringan klinik keluarga di 3 provinsi. Butikku, dengan manajemen dan tim yang solid, menjadi merek lokal yang cukup dikenal. Tapi yang terpenting, keluarga kami utuh. Suatu malam, setelah Amara tertidur, aku dan Raka duduk di balkon atas. Angin malam menerpa pelan. Di tanganku secangkir teh jahe, dan di tangannya buku jurnal kedokteran. "Ra," sapaku pelan, "kalau saja waktu itu kamu menyerah karena ditolak orang tuaku, apa kamu bakal tetap hidup bahagia sekarang?" Ia tersenyum, menatapku lembut. "Mungkin hidupku akan tetap berjalan, tapi tidak akan seindah ini, karena aku tidak akan bersamamu." Hatiku hangat mendengarnya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memilih aku, meski jalannya berat. Ia mencium keningku. Dan terima kasih sudah percaya sama aku, bahkan saat semua orang meragukan. Beberapa tahun kemudian, saat Amara lulus SD dengan nilai terbaik dan menyampaikan pidato perpisahan di depan teman-temannya, ia berkata, "Ayahku selalu bilang, jangan nilai orang dari apa yang dia miliki sekarang, tapi lihat seberapa keras dia berusaha untuk masa depan. Ibuku mengajarkanku, jika kamu yakin dengan kebaikan, jangan takut untuk memperjuangkannya meski sendirian. Dan karena mereka, aku belajar jadi anak yang berani bermimpi." Aku dan Raka menangis di barisan depan. Kami saling menggenggam tangan erat. Bukan karena Amara berhasil menjadi juara, tapi karena kami tahu, semua perjuangan itu tidak sia-sia. Kami tidak pernah punya bulan madu mewah. Tidak pernah punya rumah seperti istana. Tapi kami punya cinta, yang tak pernah luntur meski badai datang bertubi-tubi. Dan sekarang, cinta itu tak hanya tumbuh di antara kami, tapi menjalar ke seluruh keluarga, menjadi cahaya yang menyinari semua langkah kami ke depan. Kak, aku yakin cinta bukan tentang harta, bukan tentang tahta, tapi cinta adalah ketulusan yang hadir perlahan dan menjalar dalam hati, menumbuhkan kasih untuk orang yang kita tuju untuk menjalani hari bersama, untuk selamanya.